Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi rahli sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya, apa kabar Bapak Ibu ya, peserta kajian Asyura Syariah yang biasa rutin kita lakukan ya setiap hari Selasa dan hari Kamis. Mudah-mudahan ya semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan kondisi semua dapat melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, merupakan hari ke-8 nih hari ini. Salam selawat kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dalam bermacam kegiatan bermuamalah, di antaranya kegiatan bertransaksi keuangan syariah seperti asuransi syariah. Pak Ibu, mari kita lanjutkan kajian kita, kajian tentang asuransi syariah ya. Sebagaimana yang pertama kita sudah bahas mengenai dasar hukum atau sejarah ya, sejarah asuransi syariah. Ternyata sejak zaman Rasulullah SAW ya, asuransi syariah sudah ada. Nah, kita kenal dengan akilah. Sekarang kita ingin bahas lebih jauh apa itu asuransi syariah. Sebentar kita lihat slide-nya. Oke, kita besarkan. Ya Bapak Ibu, kita sebentar kita besarkan dulu slide-nya. Baik, prinsip dasar asuransi syariah adalah atau ta'awun ya, saling menolong, adalah mengajak peserta untuk saling tolong menolong sesama peserta terhadap bencana yang menimpa mereka. Ya, kita kenal dengan istilah sharing of risk. Oke, sebagaimana firman Allah dan surat Al-Maidah ayat 2. Ya, kita buka Ibu Al-Maidah ayat 2 itu mengenai apa ya? Kita baca dulu surat Al-Maidah ayat 2 ya. Di situ sudah ada terjemahannya, tetapi kita lihat Quran seperti apa. Saya buka dua Quran ya. Ya, kita mengkaji sambil mengaji ya pada hari Ramadan ini, bulan suci Ramadan. Surat Al-Maidah ayat 2. Oke. Al-Maidah surat kelima ayat 2. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala khamral harama wala hatiya wala qalaida wala amina baita haram yattaguna fadlam min rabbihim wa ridwana wa ija halaltum tastadu wala yahlimannakum sya'na'atu famin ansahuddukum anil masjidil haram antaqadu wa ta'awanu ala birri wat taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Ya, yang terjemahannya adalah ya, kita ambil sebagian saja terjemahannya. Pertama di ayat ta'danu wa ta'anu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wa udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Ya, dikatakan ya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah ya, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Ya, jadi prinsip dasar dari syariah adalah ta'awun ya, yaitu ta'awun saling tolong menolong ya, saling berjemaah, saling membantu ya terhadap peserta yang kena musibah gitu. Ya, kata sini dan istilahnya sharing of risk. Inilah yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional ya. Di asuransi konvensional kita mengenal istilahnya adalah transfer of risk. Ya, risikonya ditransfer ya dari peserta atau pemilik polis kepada perusahaan asuransi ya, atau
kepada pengelola asuransi atau operator. Tapi di asuransi syariah ya resikonya ya atau accident kejadian itu akibatnya tidak dipindahkan, tidak ditransfer, tetapi di sharing of risk, di sharing, dibagi ya sesama secara sama-sama antara perusahaan asuransi dan kepada para peserta gitu. Di mana perusahaan asuransi ya membantu dalam hal mengumpulkan dana ya, mengumpulkan dana kepesertaan atau premi yang kita kenal ya, atau uang uang dana dari nasabah dari peserta ya, sesuai dengan risikonya masing-masing ya, dikelola oleh usaha asuransi. Kemudian perusahaan asuransi melakukan investasi dan mengelola, dan hasil investasi atau tersebut ya, kalau tadi nanti akan digunakan untuk membantu saudara kita yang terkena musibah. Sementara peserta asuransi membantu dalam bentuk dana tabaruk ya, dana tabaruk itu suatu dana yang diniatkan untuk membantu saudara kita ya, itu dana tabaruk. Oke. Nah, bantu-membantunya, tolong menolongnya diambil seperti itu, sharing of risk. Jadi berasuransi ketika ada salah satu jamaah ya peserta kena musibah, maka uang klaim atau uang pertanggungan itu berasal dari teman-teman, dari saudara yang sesama peserta ya, saling membantu. Maka inilah aplikasi dari surat Al-Maidah ayat 2 yang terapkan dalam bentuk kegiatan ekonomi syariah. Dalam hal ini adalah asuransi syariah. Oke, kita lihat pengertian asuransi syariah ya, berdasarkan fatwa DSN Syariah Nasional nomor 21 tahun 2001. Syariah atau tamin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui suatu akad atau perikatan sesuai dengan syariah. Ya, arti kata sini ta'amin ya, takaful atau tadamun atau tadi ta'awuni, yaitu usaha saling melindungi dan saling tolong di antara sejumlah orang. Ya, saling menolong gimana? Sesama peserta asuransi tadi melalui dana tabaruk ya, melalui kegiatan manajemen yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Oke, ini menurut fatwa. Ada lagi mengatakan menurut PMK Peraturan Keuangan nomor 18 tahun 2010 mengatakan usaha saling tolong menolong ya, ya asuransi syariah penekanannya adalah ini adalah saling tolong menolong atau ta'awun dan melindungi atau takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana ya, atau kumpulan dana full ya, kumpulan dana yang dikelola atau dikumpulkan oleh operator atau perusahaan asuransi ya, dananya dalam tabaruk atau dananya dalam investasi di dana tabungan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Penekanannya pada prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Oke. Jadi prinsipnya syariah kalau di DSN mengatakan harus sesuai dengan akad yang sesuai dengan syariah. Ya. Di PMK mengatakan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian di undang-undang terbaru ya, itu sebentar saya naikkan ini biar kelihatan ya. Oke. Di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian ya, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Ini ya, ini penekanan berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Ini Bapak Ibu ya, beda asuransi konvensional, penekanannya adalah saling menolong dan saling melindungi ya, bersama peserta asuransi. Dan gunakan prinsipnya adalah prinsip syariah. Nah, ini ada dua, yaitu butir A dan butir B ya. Ini hampir sama dunia, tinggal ini asuransi jiwa dan ada asuransi kerugian. Oke, kita bacakan. Untuk butir A, memberikan penggantian kepada peserta
atau pembagian polis karena kerugian, ya, karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, dan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau penanggung polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Ya, jadi bahkan yang tidak pasti, ya, tidak ada rencanakan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak pasti. Bukti lebihnya memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besar ditentukan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Oke, ya, ini seperti di asuransi jiwa. Jadi kita lanjutkan ya, berikutnya. Ini lihat konsep dari asuransi syariah dan asuransi konvensional, ya. Dan di atas ini kita lihat ada konsep asuransi syariah, di mana peserta, kita lihat banyak kumpulan peserta ini, ya, kemudian mereka mengumpulkan suatu dana, ya, atau dana pesertaan atau dikenal dengan dana premi, ya, kemudian risiko dana pengaruh, kemudian risiko dana ini diserahkan kepada perusahaan asuransi, insurance company, nama mereka perusahaan asuransi lah, yang sebagai pengelola, ya, untuk dana yang ditemukan dari si peserta, gitu. Ini mereka saling bekerja sama, ya. Peserta membayarkan dana peserta sesuai dengan besar kecilnya risikonya masing-masing, gitu, ya. Kemudian yang dikelola atau dikumpulkan oleh operator, dalam hal ini ada perusahaan asuransi sebagai operator, sebagai orang yang mengumpulkan dana tersebut, dan dana ini tetap menjadi milik si peserta, bukan jadi milik perusahaan asuransi, ya. Nah, nanti perusahaan asuransi lah yang akan mengelola dana ini, ya, sesuai dengan akad, ya, ada akad mutlako atau akad yang diserahkan oleh si peserta, gitu. Nah, dana tabaru inilah nanti yang akan dikembalikan kepada perusahaan asuransi, kepada si peserta yang kena musibah. Sementara di asuransi konvensional kita lihat ada dana partisipan atau peserta, kemudian istilahnya mereka bayar uang premi, ya, uang premi diterima oleh perusahaan asuransi dan diakui sebagai milik perusahaan asuransi. Kemudian ketika terjadi suatu klaim, maka perusahaan asuransi konvensional akan membayar sejumlah uang untuk bayar klaim tersebut. Tidak ada sharing of risk, tidak ada saling bantu membantunya di sini, ya, masing-masing. Kemudian kita lebih lanjut, prinsip dari asuransi syariah, yaitu asuransi syariah dipenuhi prinsip keadilan, ya, adil. Adil artinya premi atau uang dana tabarut tersebut tidak memberatkan bagi si peserta dan juga tidak memberatkan bagi si pengelola perusahaan asuransi, ya. Artinya jika dana peserta itu terlalu kecil, gitu, ya, maka bagi peserta mungkin itu berdasarkannya mudah atau murah, tapi tidak adil bagi perusahaan asuransi, ya. Atau sebaliknya, ya, jika dana premi tersebut terlalu besar, ya, dihitung, maka tidak adil bagi si perusahaan asuransi dan juga tidak adil bagi si perusahaan asuransi, ya. Bagi peserta dana ini rasakan tinggi, berat, ya, ini memberatkan. Mungkin bagi perusahaan asuransi ini cukup menguntungkan, ya. Tapi terjadilah untuk ketika itu, maka premi atau dana pesertaan dibayarkan sesuai dengan risikonya masing-masing, gitu. Dan juga sistem mudorobah, ya, mudorobah atau bagi hasil, gitu, ya. Secara fikih, secara hukum, ya, bisa saja misalkan, ya, suatu keuntungan, suatu profit, ya, di mana dibagi antara 20 dengan 80 misalkan, ya, atau 10 dengan 90, gitu. 90 untuk si pengelola perusahaan asuransi, kemudian 10-nya untuk si peserta. Kalau secara hukum fikih boleh-boleh saja, gitu, ya, tetapi secara adil kan tidak adil, gitu, ya. Masa si peserta hanya dapat 10%, gitu, ya, nisbahnya, ya, sementara pengelolanya dapat 90%, gitu, ya.
atau dikurangi lagi, pengelola ya 80%, si peserta dapat 20%. Nah, maka diperlu ada suatu keadilan di situ, ya, di sistem mudharabah misalkan ya. Atau ada juga ketika perusahaan asuransi akan melakukan investasi, gitu ya, investasi, dan investasinya telah diteliti, ya, telah ditinjau, dihitung, ya, tentunya investasi ini akan menghasilkan untungnya besar, gitu ya. Maka perusahaan asuransi menggunakan uang modal sendiri, gitu ya. Harapan nanti keuntungan yang besar itu jadi milik perusahaan asuransi secara penuh. Nah, sementara jika ada investasi yang hasilnya masih meragukan, ya, atau hasilnya 50-50, maka digunakanlah dana pesertaan, ya. Karena kalau seandainya untungnya kecil, ya, perusahaan tidak dapat sedikit, perusahaan peserta juga dapat sedikit. Nah, maka harus silakan harus dipenuhi prinsip keadilan. Kemudian dapat dipercaya atau amanah, ya. Produk asuransi ya kan dapat dipercaya atau amanah. Seperti salah satu sifat Rasulullah SAW adalah al-amin, ya, orang yang dapat dipercaya, gitu kan. Nah, kalau kita kata bisnis asuransi merupakan bisnis kepercayaan, gitu ya, karena asuransi tersebut tidak bisa dilihat secara kasat mata, bukan suatu benda, ya, bukan suatu barang yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan dan bisa dipegang, gitu ya. Maka asuransi merupakan bisnis kepercayaan. Maka percayaan ini perlu adalah dilakukan oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang dapat dipercaya, ya. Maka asuransi syariah harus menjalankan prinsip kepercayaan atau amanah. Kemudian keseimbangan, ya, seimbang gimana? Ya, keseimbangan sebagaimana halnya doa kita setiap setiap kita sholat, ya, setelah kita sholat atau setiap saat kita berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Ya Allah, berilah hamba keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat, ya. Maka bisnis dalam asuransi syariah harus melihat keseimbangan antara kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat. Kepentingan dunia bagaimana? Dan dunia diantaranya asuransi syariah harus juga memikirkan profit, keuntungan, ya. Di asuransi syariah bukan atas dasar hanya semata-mata ikhlas, gitu ya, hanya semata-mata penting halal, ya, yang penting ikhlas, ya, tapi perlu juga dibarengi dengan profit, keuntungan, gitu ya. Maka bisnis asuransi syariah pun perlu juga perlu juga mengejar keuntungan atau profit untuk di dunia, untuk kehidupan kita di dunia, profit. Tetapi juga tidak melupakan yang tidak akhirat, yaitu tadi untuk keikhlasan, ya, ke halal, kemudian ke ridho, ya, kemudian untuk pendidikan akhirat nanti tidak boleh tidak adil, tidak boleh hianat, kan, tidak boleh riba dan sebagainya yang kita bahas, ya, untuk pendidikan kita di akhirat. Maka perlu ada ketenangan di dalam hati, ya, ketenangan dalam jiwa, ya, ketika kita memegang atau memiliki bisnis asuransi atau memegang polis asuransi. Maka perlu ada keseimbangan atau tawadun antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Dunianya oke, akhiratnya pun oke, ya, profit dan halal thayyibah. Kemudian kemaslahatan adalah kemaslahatan umat, ya, kepentingan kemaslahatan, yaitu harus maslahat bagi si perusahaan asuransi, ya, dan juga maslahat bagi pemegang polis dan maslahat bagi lingkungan sekitar. Maslahat bagi pemegang operator atau asuransi adalah, ya, sebagai maisha, ya, atau sebagai pencari nafkah, ya, sebagai lembaga yang sifatnya sunnah ada sebetulnya kalau kita gunakan fardu kifayah, ya, artinya hendaklah ada suatu golongan atau umat yang melakukan bisnis syariah, ya. Masalah umat, jangan sampai tidak ada satu lembaga atau suatu entitas
yang terjun ke bisnis syariah, asuransi syariah, sehingga bisa menjadi dosa semuanya gitu ya. Sebagaimana hukum menyolatkan jenazah itu fardhu kifayah. Ya, maka sehingga melepaslah dosa semua umatnya karena adanya memandikan jenazah atau mensolatkan jenazah tersebut. Maka perlu juga di dalam ekonomi syariah ya harus ada di antara kita yang terjun atau memperhatikan tentang ekonomi syariah untuk kekuatan umat. Ya. Dan ke universalan, ya artinya syariah universal, ya tidak hanya untuk para muslim tetapi orang non muslim juga diterima di segala ras, ya artinya diterima di segala agama, diterima di segala seluruh dunia, diterima nilai-nilai syariahnya untuk kepentingan umum bersama, ya seperti kita kan adanya hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia, hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam sekitar. Maka asuransi syariah ya akan punya nilai keuniversalan, itu adalah bermanfaat bagi manusia, ya tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tetapi bermanfaat bagi manusia semua. Ya, seperti halnya ayat mengatakan, "Wama arsalnaka ilah rahmatan lil alamin." Ya, "Wama arsalnaka ilah rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau utus wahai Muhammad ya sebagai rahmat alam semesta, rahmat alam alamin. Jadi alam semesta bisa disendiri dari manusia, bisa dari tumbuhan, hewan dan sebagainya. Rahmatan lil alamin. Maka asuransi syariah, apalagi syariah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat alam semesta yang bisa diterima oleh semua. Ya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, misalnya ketidakpastian atau dorong, ya kita satu dorong, ya atau apa antara ada dan tiada. Kemudian judi, maisir, ya maisir, kemudian bunga atau riba, kemudian penganiayaan atau jurum, suap, ya atau riswah, maksiat dan objek yang haram. Ya. Maka prinsip asuransi syariah harus menghindari unsur pertama tadi borol ketidakpastian, ya antara ada dan tiada. Ya. Seperti goror itu ya sebagaimana diceritakan Rasulullah, borol itu bagaikan semut hitam di batu hitam dan dilihatnya di malam hari. Gitu. Artinya boleh, antara boleh tidak boleh gitu kan. Nah kalau kita menuduh hal seperti itu, ya maka sebaiknya kita tinggalkan, jangan kita laksanakan. Itu apakah asuransi syariah mengandung unsur lorong? Ya harusnya tidak boleh mengandung lorong, ya harus pasti gitu ya, tidak boleh mengandung unsur tidak pasti ya. Kemudian perjudian atau maisir, ya judi biasanya ya tidak ada yang pernah menang, ya di Al-Quran Allah mengatakan janganlah Anda mengundi nasib dengan anak panah, ya dan kan judi itu diharamkan. Kemudian bagi bunga atau riba, ya bunga di fatwa ulama sudah melarang, bahasanya di asuransi syariah tidak boleh ada unsur bunga atau unsur riba. Ya, penganiayaan dan julhum yang tadi mempersulit membayar klaim saja gitu kan, ya mengulur-ulur waktu untuk membayar klaim, ya itu suatu penganiayaan ya bagi si peserta yang kena musibah atau muslim. Kemudian riswah atau suap, ya suap untuk mendapatkan suatu hal tertentu, ya maka dilakukan sogok, kemudian pemberian hadiah dengan adanya harapan, ya kemudian melakukan pemberian yang mengandung unsur suap atau unsur supaya kita menang, proyek kita menang, maka tidak ada unsur suap dan kerja maksiat, ya kita tidak boleh melakukan investasi, ya mengcover atau menutup gitu ya suatu hal yang mengandung perbuatan maksiat, dan objeknya pun
haram. Apa objek haram? Artinya contoh di asuransi syariah tidak boleh kita mengcover pabrik rokok misalkan ya, karena rokok itu diharamkan ya. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan rokok itu hukumnya makruh ya, atau bahkan hanya membolehkan. Karena kita lihat banyak orang saat ini masih merokok ya. Sementara ketika tahu asalnya di asuransi syariah tidak boleh kita mengcover pabrik rokok karena itu diharamkan. Begitu juga pabrik minuman keras ya juga diharamkan. Atau beberapa hotel atau bangunan yang digunakan untuk pembuatan siap. Di sana ada diskotiknya, di sana ada tempat-tempat yang tidak Islami gitu ya, itu yang tidak diperbolehkan. Perusahaan bertindak sebagai pengelola atau dana tabaruk. Nah, dalam usaha syariah ya, asuransi syariah dinilai sebagai operator atau pengelola ya. Ya, dia mengumpulkan dana-dana tabaruk, mengumpulkan dana investasi ya, yang tadi membayarkan berupa dana kepesertaan, pesertaan nanti terbagi menjadi dua rekening ya, ada rekening tabaruk, ada rekening tabungan ya, atau investasi. Maka perusahaan asuransi bertindak hanya sebagai pengelola dana tabaruk, ya, tidak memiliki ya dana tersebut, tetapi hanya mengelola, ya, mendapat amanah kepercayaan dari para nasabah atau bagi para pengelola megang polis, dari para peserta yang mempercayakan asuransi syariah sebagai yang mengumpulkan ya atau yang mengelola dana-dana tersebut, dana tabaruk itu, di mana asuransi mempunyai kelebihan ya, dan tahunya memiliki kepandaian dalam hal manajemen ya, dan hal investasi, dalam hal pengelolaan dana. Maka asuransi mendapat kepercayaan sebagai pengelola, tidak sebagai pemilik dari dana tabaruk tersebut. Pemilik dana tabaruk tetap dimiliki oleh para peserta. Kontribusi peserta ke dalam dana tabaruk. Oke. Dana tabaruk ya merupakan dana yang disebar oleh peserta dengan tujuan ikhlas untuk lillahi ta'ala, untuk membantu sesama ya, itu dana tabaruk. Jadi dana tabaruk niatnya, tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita dalam suatu kumpulan tadi ya, yang karena musibah ya, karena lillahi ta'ala. Itu dana tabaruk. Misalkan ada dana investasi atau tabung atau mudharabah, yaitu dana yang sifatnya komersil gitu ya, dana yang sifatnya ada keuntungan harus dibagi. Maka dana ada dua, dana tabaruk dan dana tijarah ya. Dana tabaruk tadi sudah dana yang memang kita ikhlaskan, tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita ya, untuk membantu teman-teman kita yang kebetulan terkena musibah. Sedangkan dana tijarah ya, adalah dana yang memang tujuan untuk investasi atau tabungan. Nanti akan dikelola dan akan ada akad mudharabah atau akad bagi hasil profit on sharing. Kemudian kesepakatan tolong menolong, ta'awun, dan saling menanggung takaful di antara para peserta. Oke. Jadi dana asuransi syariah itu yang kita kenal sifatnya sharing of risk ya, sharing ya, artinya resikonya di sharing, resikonya dibagi ya, of risk dengan peserta lain ya, peserta lain, artinya dibagi juga resikonya kepada si perusahaan asuransi, resikonya ya berupa megang amanah tadi ya dari dana tabaruk ya, dan sampai dibawa lari oleh perusahaan asuransi atau dikhianati oleh asuransi, yang maka dia bantu menjaga kepercayaan dari masyarakat. Kemudian peserta ya ta'awun, tolong menolong ya, dengan mengeluarkan jumlah dana yang kita kenal dana tabaruk atau dana pesertaan gitu ya. Kemudian dana tabaruk, dana pesertaan tadi dikelola, dikumpulkan oleh perusahaan asuransi ya, dalam tolongnya tadi perusahaan asuransi akan mengembangkan dana tabaruk tersebut ya berupa investasi ya, diputar, kemudian dikembangkan dananya, kemudian ada hasilnya, dan hasilnya kuota tersebut dimasukkan dalam dalam klaim gitu ya,
atau cadangan tak baru ya, yang nanti digunakan untuk menolong peserta lain atau tadi sebagai ta'awun nih ya kepada peserta yang terkena musibah. Contoh beberapa singkat asuransi syariah, prinsip pengelolaan pada asuransi syariah. Kemudian kalau kita lihat nilai dan prinsip asuransi sistem operasional asuransi syariah berdasarkan pada pedoman syariat Islam. Pedoman syariat Islam. Apa pedoman syariat Islam itu? Kita syariat Islam kata Rasulullah SAW yang bersabda ya, kau tinggalkan dua pusaka. Siapa megang dua pusaka ini maka dia akan selamat dunia akhirat. Apa pusakaan itu? Soal itu berupa Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi asuransi syariah ya berpedoman pada syariat Islam yaitu pada Al-Quran dan hadis Nabi serta para fatwa ijma para ulama. Sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukannya baik kegiatan intern ataupun perusahaan intern ataupun ekstern ya harus berpedoman berprinsip pada syariat Islam. Kegiatan intern bagaimana ya, kegiatan intern ya antara hubungan antara karyawan ya, kemudian antara atas dan bawahan, kegiatan dilaksanakan di perusahaan itu kegiatan intern ya. Di antaranya ya, dalam hal berpakaian ya harus syar'i, akhirnya dalam hal berucap ya harus santun ya, harus mengucapkan minimal kepada assalamualaikum misalnya, atau kulturnya ya budaya perusahaan harus lebih islami dan kegiatan sehingga hubungan antar karyawan, hubungan antar personil, hubungan antar bawahan, budaya kerja perusahaan asuransi syariah harus berpenuh pada syariat Islam. Mungkin diantaranya tercermin dalam hal berpakaian secara Islami. Kedua, bercermin pada hal kebiasaan sholat berjamaah. Kemudian juga bisa tercermin dalam hal ucapan assalamualaikum, ucapan assalamualaikum. Ya. Dan yang pagi selamat siang malam, tetapi misalnya ucapannya assalamualaikum. Begitu perusahaan kegiatan eksternal perusahaan ya. Dan perusahaan bagaimana menjaga hubungan baik antara rekan bisnis, hubungan baik antara pemegang polis, hubungan baik kepada rekan bisnis kita, vendor-vendor kita, atau mitra-mitra bisnis kita, ya, yang mencerminkan nilai Islam. Kemudian nilai dan asuransi, kegiatan perjanjian atau akad, mekanisme pengelolaan dana, mekanisme operasional perusahaan, budaya perusahaan, jadi corporate culture, kemudian pemasaran, marketing, produk dan sebagainya harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi perjanjian kita lakukan ya, kita ingat bahasanya apapun yang kita lakukan itu pada prinsipnya boleh ya. Perjanjian bisnis yang kita lakukan apapun pada prinsipnya boleh, kecuali ada hadis, ada Quran yang melarang, itu maka tidak boleh. Maka ketika kita melakukan suatu perjanjian atau kerjasama, maka biar terbuka boleh gitu semuanya. Nah nanti kita lihat ya, apakah ada larangan dalam Al-Quran atau ada larangan dalam hadis atau larangan dalam fatwa atau larangan ulama, maka menjadi tidak boleh ya ketika sudah diatur dalam Al-Quran, hadis, ijma atau fatwa ulama. Ya. Nah itu dalam pengelolaan dana ya, pengelolaan dana ya harus sesuai dengan syariat Islam ya, diantaranya tidak melakukan kegiatan investasi atau mengelola keuangan ya, atau meletakkan ya dana kepada lembaga konvensional yang mengandung unsur riba dan unsur bunga. Maka tidak harus dihindari ya unsur bunga atau riba. Kemudian mekanisme operasional perusahaan, maka mekanisme perusahaan ya, bagaimana diatur job desk ya antara karyawan, antara mitra, antara atas dan sebagainya yang bisa menghargai ya, profesional, yang bisa menghargai ya kemanusiaan ya sesuai syariat Islam. Budaya perusahaan ya diantaranya ada cara kita
berpenampilan, ya, berbusana, berucap, ya, bertingkah laku atau akhlak, ya, harus diarahkan pada syariat Islam. Pemasaran atau marketing, ya, maka pilihlah, gunakanlah saluran-saluran distribusi, ya, saluran-saluran promosi, ya, yang tidak atau yang kita lihat ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Misalkan sederhana kita menggunakan artis, ya, untuk promosi yang tidak Islami. Kita menggunakan saluran-saluran, ya, distribusi, ya, atau iklan-iklan dan nilainya tidak Islami, ya, maka harus perhatikan dan masalah. Semangat jiwa syariah atau giroh ruh syariah lainnya, giroh ruh jiwa syariah harus, ya, sesuai dengan syariah Islam. Oke. Kemudian juga semangat jiwa syariah Islam dapat giroh semangat jiwa Islam harus dapat diimplementasikan sebagai nilai dalam setiap aktivitas perusahaan. Jadi semangat dakwah, ya, semangat menyebarkan syariat Islam, semangat syariah, ya, harus dapat diimplementasikan, harus dapat dilihatkan atau dapat dilakukan pada setiap aktivitas perusahaan. Nilai syariah tersebut sebagai sebuah jantung yang memompa aplikasi prinsip syariah. Maka giroh atau semangat syariah, ya, harus tercermin, ya, sebagai jantung, ya, sebagai penggerak utama dalam bisnis syariah. Atau giroh atau ruh syariah harus bisa tercermin, terlihat, ya, tampil, ya, sebagai nilai-nilai, ya, yang bisa dilakukan, diterapkan dalam prinsip bisnis syariah, dalam budaya, dalam kegiatan, ya, semuanya dalam asuransi syariah. Artinya nilai Islami, nilai syariahnya harus benar bisa terlihat. Oke, Bapak Ibu, ya, demikian, ya, prinsip-prinsip dasar dan pengertian dari asuransi syariah, ya. Nah, karena waktu, ya, tidak mungkin ya, sudah 1 jam, ya, kita berdiskusi, ya, kita sajikan. Selanjutnya, ya, kita akan bertemu lagi, ya, di hari Kamis, ya, untuk kegiatan atau untuk kajian kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, ya. Oke, pertemuan ketiga nanti kita akan lebih bahas masalah prinsip-prinsip dari asuransi syariah. Oke, pertama kemarin kita sudah bahas masalah sejarah asuransi syariah, ya. Kemudian pengertian asuransi syariah. Hari ini kita bahas pengertian asuransi syariah dan budaya atau beberapa prinsip asuransi syariah. Nah, maka pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan membahas tentang prinsip-prinsip yang ada pada asuransi syariah. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih, ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis jam 1 sampai dengan jam 2, ya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT, ya. Kemudian kegiatan kita pada hari ini dinilai sebagai kegiatan ibadah, ya, karena kaji dalam bentuk kajian asuransi syariah, ya, seperti halnya kita mengaji taklim, ya, taklim dengan tema asuransi syariah. Secara khusus umumnya kita akan mengkaji tentang ekonomi syariah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya tutup dengan baca doa majelis. Sebelumnya Bapak Ibu, jika ada hal yang benar, selamat kepada Allah, dan juga salah itu karena saya sendiri. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kifarat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.